Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan sekarang adalah kelas yang kelima. Judul pelajaran hari ini adalah Kuku Ringan. Mari kita buka ayat pertama kita di Matius 11 ayat 30. Tuhan berkata bahwa kuk Tuhan itu gampang dan bebannya itu ringan. Mari kita mendefinisikan apa itu kuk, atau dalam bahasa Inggris adalah yoke. Kuk itu biasanya digunakan untuk mengikat dua sapi, supaya yang satu tidak ke kanan atau yang satu tidak ke kiri, karena keduanya berjalan bersama-sama. Artinya kuk ini gunanya untuk supaya kedua sapi jalannya bisa sama-sama. Dan kalau di ayat my yoke is easy and my burden is light, itu artinya kata lain yoke adalah burden. Artinya kalau yoke atau burdennya Tuhan Yesus itu ringan, Tuhan berkata bukan saya punya kuk atau beban yang berat, karena kamu punya kuk atau beban itu yang berat dan sulit. Makanya di Matius 11 ayat 28, kita punya pekerjaan itu heavy and laden, berat dan penuh dengan dosa. Makanya Tuhan panggil kita untuk datang kepadanya. Lalu kita diberikan rest atau istirahat. Nah, pertanyaannya adalah kapan kuk saya menjadi tidak ada? Jawabannya adalah kuk itu tidak pernah menjadi tidak ada, karena kuknya cuma dari yang berat menjadi ringan. Kalau kuk itu selalu ada, kenapa bisa dibilang istirahat? Karena waktu mendapat kuknya Kristus, dia istirahat dan dia sekarang memakai kuknya Kristus, bukan lagi kuk yang sebelumnya yang ada padanya yang berat. Istirahat ini berhubungan dengan hari Sabat, di mana hari Sabat Tuhan menyembuhkan orang yang buta atau menolong orang pada hari Sabat. Dan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya kalau kita menerima rest dari Tuhan, artinya kita sedang melakukan kehendak Bapa, dan itu adalah spiritual rest. Sehingga orang yang hanya kebiasaan saja hari ketujuh istirahat, karena dalam 6 hari dia itu capek. Dan yang membuat dia capek adalah 6 hari kerja itu dia berdosa terus, makanya dia capek. Sehingga hari ketujuhnya dia itu hanya kebiasaan saja istirahatnya karena capek dalam 6 hari berbuat dosa. Tetapi berbeda dengan yang Tuhan Yesus berikan, bahwa ini adalah spiritual rest. Kenapa harus spiritual rest? Karena Tuhan Yesus sudah selesai bekerja di hari ke-6, di minggu pertama. Sudah very good. Oleh sebab itu makanya kenapa yoke-nya ringan. Karena definisi berat itu kalau kita coba bekerja untuk menciptakan. Dalam konteks ini kita berusaha untuk berhenti berdosa. Dan itu berat. Nah, kita baca di Yesaya 30 ayat 21. Ada suara yang berkata ke kiri atau ke kanan. Tetapi kondisi orang yang berusaha berhenti berdosa, ketika disuruh ke kiri, malah ke kanan. Ini terjadi karena pakai yoke yang bukan punya Kristus. Dan kenapa waktu ke kanan malah belok ke kiri? Karena saya hanya menurut pada suami saya, yaitu dosa yang suruh belok ke kiri. Oleh karena itu, suami saya dosa harus mati dan digantikan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak boleh terikat dengan suami lama saya atau di-yoke dengan suami lama saya, itu dosa. Itu yang menyebabkan ketika firman suruh ke kiri, malah ke kanan atau sebaliknya. Ketika saya sudah ganti suami menjadi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bilang ke kanan, saya akan ke kanan. Dan ketika ini terjadi, perintah Tuhan bukan lagi suatu beban. Karena beban itu kalau saya berusaha untuk menjadi baik. Dan semua yang baik yang Tuhan ciptakan itu langsung jadi. Apabila kita
pikir kita bisa berusaha, kebaikan itu bisa bertambah-tambah, itu artinya kita percaya teori evolusi. Padahal semua Tuhan yang kerjakan. Makanya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, Tuhanlah yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Jadi jangan pernah berusaha untuk berbuat baik. Dimulai dari bagaimana saya ada saja atau bagaimana saya diciptakan, itu bukan dari saya. Jadi manusia ini gak ada kredit untuk menciptakan dirinya sendiri. Apalagi untuk menyelamatkan diri sendiri, manusia gak boleh ambil kredit, gak boleh pakai caranya sendiri, gak boleh berusaha untuk menjadi baik. Dan kalau kita bilang, oh kita harus berbuat baik, padahal kita gak bisa berbuat baik, itu namanya salvation by works. Dan semua orang yang bilang salvation by works, semuanya kembali ke Babylon. Dan yang harus selalu saya ingat, kalau saya mau berubah, itu pasti sakit. Karena orang yang berubah akan mencari kebenaran yang akan merubah dia. Dan ketika kebenaran itu mengungkapkan apa yang salah, itu pasti sakit. Tetapi orang yang sudah tahu fungsi dia belajar apa, tidak akan tersinggung untuk mendapatkan kebenaran yang benar, dan dia memang tujuan belajarnya adalah untuk merubah sikap-sikapnya yang salah. Mari kita baca Roma 6 ayat 16. Dikatakan bahwa hamba itu selalu menurut kepada Tuhan. Kalau saya punya suami adalah dosa, saya tidak bisa tidak menurut dosa. Artinya, saya tidak bisa berbuat baik karena saya harus taat kepada suami saya. Dan saya tidak bisa berbuat baik karena saya selalu ikut suami saya. Dan yang harus saya ingat adalah bahwa ketika saya belajar itu gunanya untuk melepaskan suami lama saya, yaitu dosa. Gak ada gunanya kita belajar tapi kita masih memeluk atau tidak mau melepaskan suami lama saya. Amos 3 ayat 3. Orang yang tidak pernah setuju tidak bisa jalan berdampingan. Jadi kalau suami selama saya adalah dosa, saya mustahil bisa setuju dengan Kristus. Makanya saya gak pernah menurut sama Kristus. Di 2 Korintus 6 ayat 14-16 dibilang bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau saya bersuami lama, saya gak bisa ikut suami Kristus. Atau saya gak bisa sedang memeluk suami dosa, tetapi saya mengaku pengikut Kristus. Makanya Tuhan bilang, kamu harus keluar dari antara mereka. Kamu harus berpisah dengan kamu punya suami lama, yaitu dosa. Dan baru diterima oleh Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kuknya Kristus itu ringan? Orang yang sudah menjadi hamba Kristus, Kristus adalah tuannya, akan menerima perintahnya Kristus. Pertanyaannya, bisakah saya tidak melakukan perintah Kristus walaupun saya mau melakukannya? Tidak bisa, karena konsepnya di sini adalah orang yang mau melakukan pasti bisa. Dia tidak bisa tidak melakukan perintah Kristus kalau dia mau melakukannya. Jadi, kalau suami saya Kristus dan saya mau untuk tidak berdosa, itu mustahil untuk saya tidak melakukan perintah Kristus. Kalau saya berdosa, artinya suami lama saya adalah dosa dan saya nggak mau melakukan yang benar. Jadi, kalau saya punya suami Kristus dan memang saya mau untuk tidak berdosa atau tidak mau lakukan yang salah, saya akan mustahil untuk berdosa. Dan ini semua terjadi karena saya beriman pada Kristus. Nah, beriman itu artinya ketika firman Tuhan bilang jangan lakukan itu, saya percaya pada firman yang bilang jangan lakukan itu. Dan saya percaya firman itu akan menghasilkan apa yang firman itu bilang. Lalu saya bergantung pada firman itu untuk menghasilkan apa yang firman itu bilang. Karena saya tahu dan saya yakin bahwa firman Tuhan itu tidak akan gagal dan akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Jadi, keselamatan itu bergantung dari apa yang saya dengar dan saya mengerti
dan itu menjadi kenyataan hidup. Dan kenyataan hidup itu dihasilkan dari yang saya dengar dan yang saya mengerti, dan itu adalah iman. Selamat berjuang untuk mempertahankan iman.